Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pengantar perkuliahan Philosophy of Science atau Filosofi Ilmu Alam yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suyono. Nah, seperti tadi, tool of science itu bahasa, logika, matematika, statistika. Ini tingkat keutamaannya itu yang paling dibutuhkan ya nomor satu ini ya, bahasa. Nanti. Oleh sebab itu kalau nanti Anda jadi guru, kalau misalnya diminta mempertimbangkan dua anak yang mau diberi sertifikat juara gitu ya, juara satu itu. Ternyata jumlah nilainya sama persis. Maka Anda harus menangkan yang nilai bahasanya lebih bagus. Itu caranya. Ternyata nilai bahasanya sama, ya dilihat matematikanya. Itu kan karena nggak ada mata pelajaran logika, ya bahasa dan matematikanya ternyata nilainya sama. Lihat pelajaran matematika yang ada komponen statistika ada di kelas berapa misalnya. Ya, ngitung rata-rata, ngitung simpangan baku dan misalnya ada gitu. Nah, itu anak itu dilihat kemampuan di topik statistika itu. Ya, jadi kuliah filsafat ini juga memberikan sebuah pemahaman pada Anda ya, bahwa tool of science ini juga bisa dipakai untuk mengambil keputusan penting di sekolah. Kalau Anda nggak ngerti begini loh, matematikanya lebih bagus, ya nggak bisa, harus bahasa yang diutamakan. Itu secara filosofi. Jadi bahasa, logika, matematika, statistika ini menjadi alat untuk berpikir, alat bagi pengembangan kimia. Jadi kalau Anda nanti ada kuliah statistika, itu sebenarnya targetnya adalah menyiapkan alat berpikir untuk pengembangan kimianya. Ya, ada pelajaran matematika, ada pelajaran bahasa. Nah, logikanya nanti sambil kita pelajari di kuliah filsafat ini. Nah, tadi ada 3 pertanyaan keilmuan. Ya, pertanyaan itu adalah ada 3, ontologi, epistemologi, aksiologi. Pertanyaan ontologi itu pertanyaan dengan kata kunci atau keywordnya adalah apa. Misalnya Anda ditanya apakah kimia itu, nah berarti Anda menjawabnya definisi. Kimia adalah cabang ilmu alam yang dan seterusnya ya, karakteristik kimianya seperti apa. Nah, pertanyaan epistemologi itu pertanyaan dengan kata kunci bagaimana. Bagaimana kimia dikembangkan. Nah, berarti pakai metode ilmiah, pakai scientific method gitu ya. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan aksiologi. Pertanyaan dengan kata kunci untuk apa? Apa manfaatnya, apa fungsinya gitu ya. Nanti Anda mengajarkan konsep asal bahasa. Kalau Anda ditanya apa fungsi kita, apa manfaat Bapak Ibu misalnya Anda sebagai guru, apa manfaat Ibu mengajarkan konsep asam. Nah, kalau gurunya kemudian toleh, gak paham ya berarti tidak memahami kimia secara filosofis gitu ya. Jadi mempelajari kimia secara filosofis ya nanti Anda harus senantiasa mengkaji sesuatu dengan mengajukan 3 pertanyaan ini. Jadi misalnya unsur itu apa? Bagaimana unsur ditemukan? Bagaimana unsur bereaksi? Bagaimana unsur saling berikatan? Ya, itu Anda pelajari. Untuk apa belajar tentang unsur? Ya, selama ini kan kita belajar unsur kadang-kadang tidak tahu manfaatnya. Sehingga barusan ini ada berita bahwa lumpur lapindo ternyata mengandung golongan alkali, golongan tanah jarang ya, golongan tanah jarang itu yang disebut di sebelah kiri.
Nah ini kan sebenarnya juga kadang kita mengeluh ya, kenapa Allah memberikan bencana lumpur lapindo. Ternyata di balik itu Allah memberikan kekayaan, menunjukkan adanya kekayaan di perut bumi Sidrajo ya, ternyata banyak kandungan unsur tanah jalan yang baru ditemukan.